Saudara, selamat pagi semua. Saudara bersukacita? Amin. Salah satu sukacita sebenarnya kadang tidak kita sadari kita diberi nafas kehidupan. Ya, jadi dengan bernafas begini aja gratis itu sudah harusnya bersukacita ya. Saudara, orang di ICU begitu dipasang alat bantu pernafasan itu mahal sekali. Ya, apalagi kalau sampai dilubangi di sini, wah itu lebih mahal lagi. Jadi kita mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita. Amin, saudara. Pagi hari ini saya membawa kita berbicara satu topik yang cukup menarik di kalangan umat Kristen hari-hari ini dan juga di masyarakat hari-hari ini. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah Jangan Menghakimi. Ya, saya mulai dengan satu kisah. Ada seorang dosen, dia pergi ke satu kota dan nginap di satu hotel bersama dengan istrinya. Mendadak hari itu ada musibah, hotel itu kebakaran. Kebakaran mulai dari bawah, mereka cepat-cepat naik ke atas mengikuti gerombolan orang yang lagi naik tangga darurat. Mereka sampai ke atas dan memang ada di situ helikopter untuk mengangkut orang-orang yang terjebak dalam api. Tapi karena mereka naiknya cukup perlahan, jadi tiba di atas kursi tinggal satu. Tinggal hanya ada satu tempat. Akhirnya sang suami hanya melihat sang istri dan dia langsung naik ke helikopternya. Naik dengan helikopternya karena memang sudah penuh, terpaksa harus naik. Dan dia melihat pada sang istri meneriakkan satu kalimat. Setelah itu dia pergi. Istrinya meninggal dalam kebakaran tersebut. Dan banyak orang yang geleng-geleng di helikopter tersebut. Ini kurang gentleman ini Bapak. Bayangkan kalau saudara di posisi itu kira-kira apa yang akan saudara lakukan. Ya, singkat cerita akhirnya diketahui bahwa mereka ternyata ada di rumah sakit tersebut karena sang istri sudah mengidap kanker stadium 4. Jadi dinyatakan oleh dokter sudah tidak dapat diselamatkan. Kadang-kadang kita kalau begitu melihat sesuatu tanpa ada penjelasan, kadang-kadang muncul satu penghakiman dalam diri kita tanpa kita sadari. Wah, ini kurang ajar sih Bapak nih, ninggalin istrinya begitu aja. Tapi saudara tahu kalimat apa yang diteriakkan oleh istrinya? Satu kalimat terakhir, jaga anak-anak kita Pak. Nah itu dia pergi. Ya jadi saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa hati-hati. Ketika kita melihat situasi-situasi dalam masyarakat kita, jangan langsung menghakimi. Ya. Yesus berkata, sudah ya, oke. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Perintah yang hampir semua dari kita tahu, bahkan perintah ini sering dikutip oleh orang-orang yang tidak Kristen bahkan. Ketika seorang Kristen kelihatan menghakimi mereka bilang, kamu ada di Alkitabmu bilang jangan menghakimi. Kenapa kamu menghakimi saya hari ini? Kesannya kita tidak mengasihi mereka. Ya. Perintah Yesus untuk tidak menghakimi ini bisa jadi merupakan perkataan yang paling banyak dikutip. Ya, banyak orang menggunakan ayat ini supaya mereka tidak dikritisi. Jadi mereka bilang jangan hakimi saya, kamu melanggar firman-Mu. Melanggar firman yang Tuhan sudah sampaikan pada kamu dan kamu menghakimi saya. Ya, contohnya yang sederhana, ketika seorang pria menikah dengan seorang pria atau seorang wanita menikah dengan seorang wanita, mereka akan bilang jangan hakimi kami. Kami ini hak asasi manusia. Kalian yang bisa menikah antara perempuan dan laki-laki, kami juga boleh dong, apa salahnya? Jangan hakimi dong. Kurang lebih seperti itu yang beredar hari-hari ini dan banyak kasus-kasus lain. Ya. Banyak kasus-kasus lain yang mereka katakan pada kita, jangan hakimi kami. Kalian tidak mengasihi kami kalau kamu menghakimi kami. Nah apa betul seperti itu? Itu yang kita mau belajar pagi hari ini. Ya. Jadi segera setelah Yesus berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Nah ini, dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jadi habis ayat itu dilanjutkan, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dari sini bagaimana kita bisa menentukan bahwa oh ini kategori anjing, ini kategori babi, bukan bermaksud kasar, tapi
Yesus bilang bahwa lihat, ini ada orang-orang tertentu yang jangan kamu berikan firman pada mereka. Jadi kita bisa lihat bahwa bukan maksud Yesus kita tidak boleh menghakimi 100%, benar-benar tidak menghakimi secara buta. Karena Yesus sendiri meminta kita untuk punya kebijaksanaan dalam hal ini. Berapa lama berikutnya dalam khotbah yang sama, dikatakan Matius 7 ayat 15-16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi Yesus meminta kita untuk teliti, hati-hati ada nabi-nabi palsu. Nah bagaimana kita bisa tahu itu nabi-nabi palsu kalau tidak bisa punya discernment atau tidak bisa meneliti, oh ini palsu ini, oh ini asli. Ya, jadi arti kata menghakimi itu kita perlu cermati dengan baik. Jadi Yesus memberi kita izin untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Ya. Selain itu, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kebenaran itu objektif, ya, kekal, tidak dapat dipisahkan dari karakter Allah. Kebenaran ya tetap kebenaran, mau sampai kapanpun sejak awal manusia itu diciptakan itu laki-laki dan wanita. Nah semalam saya membagikan tentang perbedaan antara wanita dan pria. Ya, pola pikir, pembentukan otak sejak janin oleh Tuhan dan seru sekali. Ya, beberapa dari antara saudara yang hadir semalam dapat juga hadiah ya, bawa pulang hadiah karena bisa menjawab pertanyaan yang ada. Ini seru sekali. Jadi sekali lagi apapun yang bertentangan dengan kebenaran adalah sebuah kebohongan. Tapi tentu saja waktu kita bilang kamu bohong berarti sudah ada penghakiman. Ya, jadi berhati-hati saudara ya. Perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain tidak berarti semua tindakan itu bermoral atau kebenaran itu relatif. Ya, ketika dikatakan jangan hakimi berarti semuanya boleh dong, enggak. Tetap ada firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita kudus kalau tidak ada dasar yang jelas. Apa itu kekudusan, apa itu tidak kudus. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan kalau kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul? Jadi sekali lagi, perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain tidak berarti tidak ada mekanisme untuk menangani dosa. Tetap ada aturan main dalam firman Tuhan. Ya. Alkitab sendiri punya buku atau kitab, salah satu kitab ditulis kitabnya namanya Hakim-Hakim. Jadi memang banyak hakim-hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan pada hari itu. Ya. Jadi dengan mengatakan jangan menghakimi, ini penting saudara ya, Yesus tidak mengatakan apapun boleh. Kan gak ada yang menghakimi kamu, jadi apapun boleh. Enggak begitu. Yesus tetap bilang jangan menghakimi, tapi ada standar-standar firman Tuhan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Enggak ada yang abu-abu di mata Tuhan, ya, semua clear, semua jelas. Jadi di tempat lain Yesus mengatakan juga janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil, hakimilah dengan adil, ya. Jadi di sini kita dapat petunjuk bahwa kita boleh menghakimi sesuatu, saudara. Tapi harus dengan apa? Di sini katakan dengan adil. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan masyarakat di luar sana, tetap kita bisa menghakimi, tapi harus dengan adil. Kenapa? Ya, kenapanya? Penghakiman hanya berdasarkan penampilan atau apa yang terlihat adalah salah. Ya, ini saya bagikan dulu 5 hal yang kita harus berhati-hati ketika kita menghakimi. Kalau kita menghakimi dengan cara yang demikian bisa salah, saudara. Ya, penghakiman yang hanya berdasarkan penampilan atau apa yang terlihat adalah salah. Tadi berdasarkan pendengaran saudara, dengar cerita ini si bapak nih tato loncat aja ke helikopter dia menyelamatkan diri sendiri. Wah egois banget. Kita bisa menjudge dengan salah kalau nggak clear. Ya. Bisa ditampilkan ada satu video. Video yang pertama saya mau kita melihat video yang pertama ini. Patient has a fractured fibula, given mild sedative.
So I could be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Ya mati, I kill him katanya. Saya bunuh dia katanya. Bapak ibunya pas datang, mati. Dipikir suami atau ayahnya mati ya karena dibunuh sama si dokter. I kill him katanya, padahal yang dibunuh lalat. Jadi ketika kita melihat sesuatu dalam hidup ini, belajar untuk nggak cepat ambil kesimpulan, saudara. Kalau kita hanya melihat penghakiman yang berdasarkan penampilan atau terlihat, bisa salah. Ya, karena mungkin ada cerita di balik itu. Ya, ada cerita di balik itu. Pemilu kita juga kemarin yang barusan bisa jadi begini, saudara. Kalau kita cuma lihat apa yang terlihat, apa yang dikatakan oleh orang-orang, bisa jadi kita juga salah. Dan kita akhirnya jatuh dalam penghakiman. Ya, jadi hati-hati. Nah di situ saya nggak terlalu banyak mau komentar ya. Saya bilang ya kita nggak pernah tahu lah apa yang ada di belakangnya ya. Dan lain sebagainya. Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya. Jadi menjawab sebelum mendengar dulu, hati-hati ya. Kalau saudara yang ikut seminar tadi malam, nah itu hati-hati yang sanguin atau yang kuning. Nah, ini kadang-kadang udah ngomong dulu sebelum mikir ya. Berikutnya, Simon orang Farisi menghakimi seorang wanita berdasarkan penampilan dan reputasinya. Saudara ingat ya? Namun dia tidak dapat melihat bahwa wanita tersebut telah diampuni. Waktu ada seorang datang ke kaki Yesus, memecahkan buli-buli yang mahal itu. Simon bilang, dalam hatinya, kalau Tuhan tahu siapa wanita ini, dia gak akan mau. Ya. Tapi Yesus malah berkata apa? Simon, aku masuk ke rumahmu, kau bahkan mencuci kakiku aja enggak? Wanita ini menyerahkan hartanya yang begitu mahal untuk persiapan akan penguburanku. Luar biasa saudara. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang timbul di hati kita, di pikiran kita. Jangan gampang menilai, jangan gampang menghakimi. Itu pesannya saudara ya. Yang berikutnya penghakiman orang yang munafik adalah salah. Maksudnya munafik itu kita sendiri nggak benar, tapi kita menghakimi orang lain atas tindakan tersebut. Ya, contoh misalnya kita melihat anaknya lari-larian, anaknya nggak sopan pada orang tuanya, dan kita bilang gimana sih orang tuanya? Padahal anak-anak kita di rumah juga sama aja. Nah, itu jangan saudara, jangan pernah lakukan itu, atau jangan pernah muncul. Ya, introspeksi itu jauh lebih baik buat kebaikan kita. Ya. Jadi perintah-perintah ini di Matius 7 ini, Yesus sebelumnya mulai dulu dengan Matius 6, bicara mengenai kemunafikan. Ya, Matius 6 ayat 2, ya, kalau kamu beri sedekah, jangan kayak orang munafik. Ya, jangan tampilkan itu depan umum, misalkan supaya semua orang tahu. Ya, berikutnya Matius 6 ayat 5 juga, jangan berdoa seperti orang munafik. Ya, berpuasa juga jangan, kelihatan lusuh gitu ya, ini masih bulan puasa nih ya saudara ya, jangan kelihatan lusuh gitu. Segar aja. Ya, dan ya jangan munafik, jangan seperti orang munafik ya. Nah ini penting ini kita juga sudah tahu sama-sama ya, yang Yesus bilang jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu padahal ada balok di mata kita. Karena kesalahan orang kecil aja kita bisa lihat, tapi kesalahan kita yang besar kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya, dalam hidup kita ini kadang-kadang ada yang disebut blind spot. Blind spot itu kayak misalnya ada yang menempelkan sesuatu di sini ya. Kalau dulu SMA, SMP pada iseng kan, sering nempelin sesuatu terus lucu-lucuan. Kita yang ditempel nggak sadar. Ada apa semua orang ketawa gitu. Ada apa, nanti yang di sana ketawa. Karena ada sesuatu yang ditempelkan, itu namanya blind spot. Nah dalam hidup kita, ini yang penting saudara. Kita perlu orang-orang di sekeliling kita yang kita percaya untuk menyampaikan pada kita, kamu ada sesuatu loh dalam hidupmu yang kurang baik. Yang mungkin kita tidak sadari. Nah blind spot itu percayakan pada orang-orang terdekat kita untuk menyampaikan pada kita, tentunya dengan kasih. Ya, jadi kita tahu, ini ada yang salah. Iya mungkin saya terlalu sibuk ya sebagai ayah, jadi anak-anak saya kurang terurus. Atau mungkin saya kurang dekat dengan anak-anak saya sehingga anak-anak saya cerita pada orang lain, bukan cerita pada saya. Kurang lebih begitu ya, jadi hati-hati dengan blind spot.
Jadi sekali lagi ayat-ayat yang tadi kita baca itu tentang kemunafikan. Periksa dulu hidup kita ya sebelum kita mengeluarkan penghakiman. Hai orang munafik, nah ini yang tadi ya, keluarkan dahulu balok. Nah, jadi buang dulu kesalahan kita ya. Roma 2 ayat 1. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Sebelum kita menyampaikan sesuatu pada orang lain, mengkritisi dia atau memberi masukan, periksa dulu hidup kita. Ya, periksa dulu hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi masukan. Sebelumnya periksa dulu hidup kita. Berikutnya yang ketiga, penghakiman yang keras atau tidak kenal ampun adalah tindakan yang salah. Kalau kita sembarang menghakimi, nggak kenal ampun, tindakan yang salah. Ya, Titus 3 ayat 2. Dikatakan janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya, ramah, sikap lemah lembut, jangan kasar ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, merciful ya, orang yang penuh belas kasihan karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus memperingatkan kita dalam Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, waktu saya awal-awal menjadi gembala, kadang-kadang jujur. Nah ini saya curhat sebagai seorang gembala ya, mudah-mudahan coaching fund enggak. Tapi saya jujur, saya kadang-kadang kesel gitu. Tuhan kok gini ya, ini jemaat nih, aduh susah banget gitu ya. Susah sekali ya. Dan ternyata memang sulit saudara, karena kita ini menghadapi orang-orang, bukan benda. Semua punya jiwa, semua punya keinginan, punya kehendak bebas. Jadi hari itu mungkin dengan penghakiman yang saya miliki dalam hati, saya bilang aduh Tuhan ini orang susah banget. Dan bacaan Alkitab saya hari itu, karena saya punya jadwal baca Alkitab harian, muncul ayat ini. Penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi akan diukurkan juga kepada kamu. Siap? Saya bilang, Tuhan saya gak siap. Jangan hakimi saya Tuhan. Karena saya tahu di mata Tuhan semua kesalahan saya tersingkap jelas. Tidak ada yang bisa saya tutupi. Dan Tuhan bilang penghakiman kamu, standar yang kamu pakai untuk mengukur orang, saya akan ukurkan pada kamu. Kamu siap? Di situ saya nangis, saya bertobat. Saya bilang sudah Tuhan, saya nyerah. Saya gak mau ada judgmental lagi, saya hanya mau mengasihi. Karena kasih itu jauh lebih kuat dari apapun. Ya, jauh lebih kuat dari apapun. Mari kita tonton satu video nomor 2. Кто? Семевонес? Зиредор. Кто? Шконзан. Edhe mos e përcërit më. Шконзан. Jadi hati-hati dengan keras. Ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi latar belakang orang tersebut melakukan hal tersebut dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya, penghakiman yang menganggap diri benar adalah hal yang salah. Jadi kita self justification. Saya benar, kamu salah. Hati-hati dengan itu, ya. Self righteous, ya. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong. Jangan pikir diri kita paling benar, jangan pikir diri kita paling hebat. Berhati-hati dengan itu. Ya, karena itu bisa terjebak kita di dalamnya, ya. Yakobus 4 ayat 6, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, di Lukas
18 ayat 9 sampai 14 dikatakan, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Saudara tahu selanjutnya dari kisah ini. Orang Farisi bilang, Tuhan, aku hidup benar. Aku memberikan persembahanku. Aku melakukan banyak hal dalam hidup ini yang benar. Tapi jauh dari situ, ada yang gak berani menghadap Tuhan dan dia memukul-mukul dirinya. Ya, pemungut cukai dan bilang, Tuhan, aku bersalah, ampuni aku. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa mana yang didengar? Doa sang pemungut cukai, karena rendah hati di hadapan Tuhan. Tahu bahwa kita hanya bisa dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan karena kebenaran diri kita, bukan. Itu semua kasih karunia Tuhan atas kita. Itu arti Paskah dalam hidup kita, kita dibenarkan. Jadi ketika kita mau menghakimi orang lain, ingat selalu bahwa kita juga dibenarkan. Pada waktu ada seorang perempuan ketahuan berbuat zina, diseret ke muka umum dan dihadapkan pada Yesus. Hari itu sebenarnya Yesus sedang diuji. Ya, lempar nggak nih Yesus? Karena menurut hukum orang Farisi hari itu, Taurat lempar sampai mati pakai batu. Tapi menarik saudara, kalau saudara perhatikan, perempuan yang diseret itu pasti ketangkap lagi berbuat zina, kan ketangkap berbuat zina. Kalau berbuat zina bisa sendirian atau harus berdua? Berdua. Pertanyaan saya, kemana lakinya? Kenapa nggak diseret juga? Jadi kemungkinan terlalu banyak pria-pria yang berzina dan lolos. Hari itu yang diseret hanya sang wanita. Bayangkan, padahal dia berdua kan. Jadi kalau wanita ini boleh protes, dia akan tanya, yang satunya mana? Nggak ada. Hanya wanitanya yang dihukum hari itu. Dan apa komentar Yesus? Kalau ada di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, lempar. Satu-satu bubar. Akhirnya nggak ada yang melempar. Hari itu sebenarnya yang hanya layak melempar siapa? Yesus. Tapi lihat, itu yang saya bilang, kasih itu bisa memenangkan. Kasih itu lebih kuat, jauh daripada penghakiman kita. Dalam kasihnya Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun gak akan menghukum kamu. Padahal dia bisa, hanya dia yang bisa. Karena dikatakan Yesus tidak ada dosa dalam hidupnya. Dia tahu, tapi dia tidak. Dia mau memenangkan wanita ini. Dan mengatakan, pergi. And do not sin no more. Jangan lakukan lagi. Saudara, betapa hidup wanita ini diubahkan. Ya, belas kasihan. Pengampunan akan dosa. Penerimaan itu senjata yang paling ampuh. Untuk memenangkan orang-orang di sekeliling kita. Amin saudara. Jadi sangat berhati-hati. Berikutnya, penghakiman yang tidak benar adalah salah. Ya, jadi penghakiman yang tidak benar salah. Saksi dusta dikatakan di Amsal 19 ayat 5 tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Jadi jangan kita jadi saksi dusta, saudara ya. Berikutnya, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sekali lagi, jangan memfitnah. Titus 3 ayat 2. Fitnah itu sebenarnya mungkin diawali bukan dengan fitnah, diawali dengan gosip. Tapi tambah lama tambah sadis, jadi ujung-ujungnya fitnah. Saudara jadi berhati-hati dengan gosip ya. Kalau saudara nggak tahu, jangan diteruskan pada orang-orang lain. Tahu nggak si itu? Kamu tahu dari mana? Dari si itu. Ketika kita tanya dari si B, kamu ngomong ke si A bahwa kamu tahu tentang peristiwa ini. Kamu tahu dari mana? Oh, saya tahu dari si C. Si C tahu dari mana? Dari si D. Nah, itulah. Nah, katanya, mudah-mudahan mah ini salah. Orang Indonesia itu hobi. Ada istilah apa tuh? Kepo ya. Pengen tahu aja. Jadi yang bukan urusannya ya ditanya tetap. Contoh ya. Oh, kamu pergi minggu ini nggak ibadah? Ya, kemana? Keluar kota. Keluar kotanya ngapain? Ya, udah rada males nih orang jawabnya. Liburan. Oh, liburan ke kota mana kalau saya boleh tahu? Nah, itu kepo, saudara.
Saudara tanya dari A sampai Z, orang itu udah malas jawabnya. Jadi hati-hati saudara ya. Nanti saudara ceritakan lagi itu, tahu nggak sih itu liburan ke sini. Padahal nanti cerita saudara tambah lama tambah menyimpang dari yang rencana awal ya. Harusnya liburan cuma 3 hari, atau jadi ujungnya si A, si B, si C cerita. Nanti si E cerita, tahu nggak orang itu liburan udah jadi 3 bulan saudara. Nah kurang lebih begitu. Katanya tambah digosok, tambah sip. Makanya namanya gosip. Nah saudara, kita sebagai para pemimpin, mau di perusahaan, mau dimanapun juga, termasuk ibu rumah tangga, hati-hati kalau dengar sesuatu. Ketika kita dengar dari seseorang, jangan langsung ditelan bulat-bulat, tapi coba di cross check. Itu yang bijak. Ya, saya sebagai pemimpin sempat menyesal juga, karena ada beberapa kali kasus, dalam beberapa kasus ada orang sampaikan ke saya langsung bereaksi. Ya, dengan pribadi saya langsung bereaksi dan saya langsung melakukan satu tindakan. Ternyata selidik punya selidik, yang memberi masukan ini kadang-kadang masukannya nggak tepat. Ya, jadi akhirnya setelah saya menyadari hal ini, setiap kali orang ini berbicara sesuatu pada saya langsung tanya. Ya, langsung tanya, dari mana kamu dengar beritanya? Saya langsung cross check pada orang yang memberikan pada saya berita tersebut. Ngomong-ngomong saya dengar ada begini-begini, apa benar kamu pernah menyampaikan gini-gini? Oh enggak, konteksnya gimana waktu itu? Oh konteksnya gini, waktu itu saya menyampaikan. Karena ada kejadian begini-begini, jadi saya menyampaikan. Oh, saya baru mengerti. Jadi bijaksana saudara ya, terutama kalau saudara pemimpin. Karena keputusan saudara akan menentukan mungkin banyak hal dalam hidup beberapa orang di sekitar saudara. Umat Kristen sering dituduh menghakimi atau tidak toleran ketika mereka menentang dosa. Namun sekali lagi, menentang dosa tidak salah ya. Jadi jangan takut saudara untuk menentang dosa. Kalau memang itu dosa dan jelas dosa. Ketika standar kebenaran dijunjung tinggi, maka secara alami akan menunjukkan adanya ketidakbenaran. Ya, standar kebenaran dijunjung tinggi, secara alami pasti ada yang gak benar. Muncul. Dan juga menunjukkan mereka yang memilih dosa daripada kesalehan. Sama seperti firman Tuhan, kalau terang itu muncul maka sirnalah kegelapan. Ya, jadi ketika kebenaran dijunjung tinggi, maka yang tidak benar ini akan muncul. Ya, itu konsekuensi alami muncul. Oh ini nggak benar karena standarnya harusnya begini. Ya. Contoh, Yohanes Pembaptis. Apa yang menyebabkan dia dipenggal? Karena dia menyatakan kebenaran bahwa tidak baik bagi Herodes mengambil Herodias. Gak baik. Dan dia berani menyampaikan itu mengakibatkan akhirnya dia dipenggal. Tapi untuk menyatakan dosa itu dibenarkan. Karena memang dosa. Ya, tapi cara kita sekali lagi dalam masyarakat kita, di antara saudara seiman kita, waktu kita menyampaikan selalu dengan kasih. Dengan tujuan, karena saya mengasihi engkau, saya menyampaikan hal ini. Ya. Jadi sekali lagi orang percaya diperingatkan supaya tidak menghakimi orang lain secara tidak adil atau tidak benar. Namun Yesus juga pernah memuji penghakiman yang benar. Yohanes 7 ayat 24 dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Yang tadi kita sempat lihat ayatnya, tapi hakimilah dengan adil. Nah ini. Jadi cara kita menghakimi dengan adil ada 5 poin ya, saya singkat saja saudara. Kita bisa menguji dengan bijak. Yang saya bilang tadi kita uji dengan bijak. Pikir dulu kenapa ya orang ini, kalau perlu tanya sama dia, kenapa kalau boleh tahu kamu melakukan hal ini. Saya dengar di luaran kamu marah sama saya, kamu cerita sama si A bahwa kamu kesal sama saya. Kalau boleh tahu apa yang membuat saya mengesalkan kamu. Jangan kita langsung menghakimi, wah orang ini gosipin saya apa, jangan. Tanya dulu, ada apa. Siapa tahu memang kita salah. Kalau kita salah kita minta maaf. Ya. Ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan peganglah yang baik. Uji segala sesuatu. Jadi ketika ada orang ngomong sesuatu jangan langsung percaya. Ya contoh, saya lihat suami kamu tuh lagi duduk berdua di restoran loh. Itu lagi ngapain itu? Suami kamu loh, periksa nih. Hari Selasa kemarin jam 7 malam, cek suami kamu ada di mana, coba. Kita begitu dengar gak usah langsung panas. Ya, dengan santai kita bisa bertanya. Lebih baik lagi memang kalau kita sudah tahu.
Ya, karena saya dan istri ambil komitmen juga. Ketika kami mau cuman misalnya let's say duduk berdua harus di muka umum dengan lawan jenis, harus saling menginfokan satu sama lain. Ya. Ada misalnya bawahan atau staff atau teman yang minta ketemu dengan saya berdua, dia hanya wanita, saya bilang oke, di tempat umum dan saya izin dengan istri saya. Saya akan ketemu si A jam segini, urusannya kurang lebih segini. Oke, kamu comfortable? Oke, baru saya lakukan. Kalau dia bilang, saya nggak comfortable, ya udah, kamu bisa temenin saya. Karena dia konselor, saya juga konselor. Jadi ketika dia mau konseling seorang lawan jenis, atau saya mau mengkonseling seorang lawan jenis, kami berdua menginfokan satu dan lain. Dan kami comfortable atau enggak, kami harus terbuka juga. Nah, saya nggak comfortable, saya ikut. Ya. Nah, itu clear dalam rumah tangga kami. Ya, saya berdoa itu bisa jadi clear juga buat semua rumah tangga di jemaat ini. Ya. Kita memberitakan seluruh nasihat Allah termasuk ajaran Alkitab tentang dosa. Jadi jangan kita nggak sampaikan juga mengenai apa yang benar, apa yang salah dari mimbar. Ya karena takut menyinggung orang, nggak enak. Akhirnya jemaat tidak belajar mana yang benar, mana yang salah. Kita sampaikan dan biarlah jemaat menjadi bijak. Menjadi tahu antara yang benar dan yang salah. Dan akhirnya jemaat bisa memutuskan dalam hidup mereka, oh ini benar, ini salah. Tetap harus disampaikan ajaran Alkitab tentang dosa. Ya. Bahwa pada mulanya ketika Allah menciptakan ada pria, ada wanita, tujuannya jelas untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Sesama jenis tidak bisa melakukan panggilan itu. Tidak bisa, hanya bisa mengadopsi. Ya, dan bukan itu maksud Tuhan dalam pernikahan. Jadi jelas kita sampaikan, ya. Bukan dengan maksud menghakimi, tapi dengan kasih bahwa sebenarnya tidak begitu pada waktu manusia diciptakan. Ya, jadi seluruh nasihat Allah kita sampaikan. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang apa saudara? Apa yang apa? Salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah ini mungkin kesabarannya ini mungkin yang jadi faktor kunci ya. Nada yang lemah lembut ya. Kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Jordan, dia bilang, Pak ada daerah tertentu yang tidak bisa lembut Pak. Memang nadanya selalu di sini katanya, orang-orang tertentu tuh di daerah Medan katanya. Nadanya udah di sini, udah berapa oktav gitu, itu bicara biasa. Nah dia bilang, nah kalau di Sunda itu di Bandung yang dia kenal, oh orangnya nadanya di sini ya. Bahkan marah pun masih tetap di sini, itu yang luar biasa katanya. Ya. Nah kesabaran ya, jadi kita sabar waktu, terutama ini antara suami dan istri ya, perlu sabar satu dengan yang lain, antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, sabar itu penting sekali. Anak saudara remaja, wah kesabaran saudara akan lebih diuji lagi. Ya lebih sabar, lebih bisa menangkan hati mereka dan menjadi sahabat bagi mereka ketika mereka remaja. Yang berikutnya kita dengan lemah lembut menghadapi saudara atau saudari yang bersalah dalam Kristus. Ingat ya, lemah apa? Lemah lembut, jangan kasar. Ya, kadang-kadang bukan isinya yang penting, cara menyampaikannya itu penting. Begitu cara menyampaikannya kasar, wah udah belum apa-apa udah ditolak. Buat saya pribadi saya ambil sikap seperti ini, kalau ada orang mengkritisi saya dengan keras, apapun caranya, bagaimanapun caranya, saya berusaha menangkap apakah ada kebenaran dalam isi kritik itu. Kalaupun kebenarannya hanya satu kalimat, 99 kalimat yang lain salah dan bukan saya. Saya tidak melakukan hal tersebut, tapi ada satu kalimat yang benar, kalimat itu yang saya pegang. Oke, saya mau berubah di titik itu. Yang 99, yaitu saya tidak melakukan. Satu yang benar atau dua yang benar, oke, koreksi dalam hidup saya. Lain kali saya nggak begitu. Amin saudara. Jadi sekali lagi lemah lembut. Lemah lembut. Saudara ibu-ibu, ya tadi semalam tuh ramai tuh ibu-ibu, wah banyak yang curhat ya, ngangkat tangan, curhat sebenarnya ya, curhat, ya, suaminya ketawa-ketawa di sebelahnya. Doa saya semalam kalian gak berantem waktu nyampe rumah ya. Udah nyampe rumah, kenapa kamu tadi? Enggak begitu ya, kalian saling lebih mengasihi dan lebih mengerti satu dengan yang lain. Tapi ibu-ibu sekesal apapun pada bapak-bapak, ya tetap dengan sabar dan lemah lembut, maka bapak-bapak akan bisa dimenangkan. Firman Tuhan bilang apa? Menangkan suamimu dengan banyak omelan atau tanpa perkataan. Firman Tuhannya.
tanpa perkataan tapi dengan perbuatan menangkan pasanganmu. Ya. Jadi sekali lagi dengan lemah lembut. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi waktu kita menyampaikan, kita sendiri juga harus berhati-hati. Jangan masuk pada kesalahan yang sama. Ya, sekali lagi poinnya lemah lembut saudara ya, beda penangkapannya. Kita menerapkan disiplin gereja sebagai para pemimpin gereja, tentunya ada disiplin gereja yang harus diterapkan. Ya, bahkan di perjanjian baru cukup tegas dikatakan usir dia dari jemaat. Ini dia menghamiri jemaat, usir, jelas sekali. Jadi jangan sampai kita hanya berpatokan pada kasih, tapi kita tidak menerapkan disiplin dalam gereja. Ya, harus seimbang saudara dan terapkan firman Tuhan. Ya, Matius 18 ayat 15 sampai 17, apabila saudaramu berbuat dosa. Ini prinsip firman Tuhan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi di jemaat kami di Bandung itu disampaikan bahwa ketika saudara pinjam uang ke kiri, jemaat kiri, minggu depannya saudara pinjam uang ke jemaat kanan, dan itu sampai pada kami sebagai penatua dalam jemaat, maka kami akan panggil saudara dan meminta saudara untuk stop. Kalau saudara punya kebutuhan, lebih baik datang pada kami sebagai pemimpin, jangan keliling-keliling cari donasi pada semua orang. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kalau ada orang datang pada kamu meminta sesuatu, kalau kamu punya kasih. Dan orang memanfaatkan ayat ini akhirnya untuk mengambil keuntungan dari banyak jemaat. Dan menimbulkan apa? Keresahan. Jadi lebih baik tertib lewat kami karena kami punya dana sosial, itu yang kami sampaikan. Dan berapa yang kami bisa bantu akan kami sampaikan pada saudara. Tapi tertib. Jadi di jemaat gak ada orang yang akhirnya bergunjing atau jangan hati-hati dideketin orang itu. Gak ada yang begitu-begitu. Ya, jadi tertib dalam jemaat. Prinsip ini kita tampilkan. Tapi kalau dia masih melakukannya juga, kami akan panggil dan kami akan tegur keras dan kami akan katakan sekali lagi kami dengar, kami minta saudara tidak balik ke jemaat ini. Tentunya dengan kasih supaya hidupnya menjadi hidup yang tertib. Ya, tapi tetap ada ketegasan. Ya. Kita menyampaikan kebenaran dengan kasih. Nah ini terutama antar kita jemaat satu dengan yang lain, di dalam keluarga baik antar orang tua dengan anak atau antara pasangan suami istri. Ini penting sekali dengan kasih. Ya kita lagi kesel, ya kita lagi sebel, ya kita lagi marah, tapi sampaikanlah dengan kasih. Itu jauh lebih efektif. Ya, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Speaking the truth in love. Ya, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi sekali lagi kita berani menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Jadi ketika suami kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk menyampaikan. Bah kayaknya gak benar deh apa yang kamu lakukan. Gak sesuai sama firman. Tapi sampaikan dengan kasih. Ya, mah jangan gitu, kayaknya saya kurang serak deh. Kayaknya itu masuk kategori gosip lah mah, itu belum tuh benar kamu udah sampaikan lagi sama orang lain. Sampaikan dengan kasih. Kasihan orang itu yang kamu omongin, dia gak ngerasa. Mungkin kupingnya gatal-gatal dikit waktu kamu ngomong gitu ya. Tapi janganlah terus disampaikan begitu ya. Kita menyampaikan dengan kasih. Mencoba mengingatkan pasangan kita, belum tentu benar apa yang kamu sampaikan. Ya, tapi untuk disampaikan itu perlu karena we are speaking the truth. Kita tetap menyampaikan kebenaran dalam kasih. Amin, saudara. Saudara, ini waktunya untuk saudara ambil handphone saudara dan foto karena ini kesimpulannya. Karena saya tahu handphone sekarang difoto untuk menggantikan catatan khotbah, cepret selesai. Kesimpulan 5 kesimpulan yang pertama, saudara. Penghakiman hanya berdasarkan penampilan atau apa yang terlihat adalah salah. Itu referensi ayatnya. Penghakiman orang yang munafik adalah salah.
Penghakiman yang keras dan tidak kenal ampun adalah tindakan yang salah. Jadi jangan keras-keras saudara ya. Sabar ya dengan kasih. Yang keempat, penghakiman yang menganggap diri benar adalah hal yang salah. Jangan pikir saudara yang paling benar di dunia ini ya, karena kita hanya dibenarkan oleh Kristus. Ya. Yang kelima, penghakiman yang tidak benar adalah salah. Ya. Jadi dengar dulu ceritanya baik-baik, baru kita memutuskan. Ya. Satu lagi saudara, kesimpulan 5 yang terakhir tadi, kita bisa menguji dengan bijak. Atau Dinson ya, bisa menguji dengan bijak. Berikutnya kita memberikan seluruh nasihat Allah termasuk ajaran Alkitab tentang dosa. Jadi jangan sungkan saudara menyampaikan bahwa itu gak benar loh. Gak baik begitu, gak baik. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan iya. Di luar dari itu, dari si jahat. Ya, yang ketiga, kita dengan lembut menghadapi saudara-saudara yang bersalah dalam Kristus. Lemah lembut kuncinya ya, jangan kasar saudara. Berikutnya kita menerapkan disiplin gereja, jangan takut. Asal tegas, sopan, baik, jangan takut saudara. Tetap perlu disampaikan. Ya. Berikutnya yang kelima, kita menyampaikan kebenaran dengan kasih. Itu kata kuncinya, kasih. Jadi kita mengasihi sesama kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga dekat kita, pemimpin-pemimpin kita mengasihi dan sampaikan semuanya dengan kasih. Dengan tujuan kita mau membangun satu dengan yang lain. Amin saudara. Amin, amin. Mari kita berdoa saudara. Bapak, kami berterima kasih untuk siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, untuk apapun yang kami dengar, biar kami merefleksikan diri kami Tuhan. Kami tidak menganggap diri kami benar sendiri Tuhan, atau orang lain selalu salah dan hanya kami yang benar. Kami juga mulai hari ini tidak mau menyadarkan orang-orang di sekeliling kami atas dosa mereka dengan kasar Tuhan. Tapi izinkan kami mulai merefleksi hidup kami sendiri, menintrospeksi diri kami sendiri terlebih dahulu sebelum kami memberi masukan pada orang lain. Beri kami hati yang bijak Tuhan, dan pikiran yang jernih untuk menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan biar kebenaran-Mu selalu timbul dalam hati kami. Kebenaran-Mu selalu muncul dalam hati kami. Ajar kami untuk cinta pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur. Ajar kami untuk menghakimi dengan bijak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.